Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa memulai lagi pembelajaran kitab pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini menjalankan materi yang kemarin, yakni sekarang menginjak pada faslun tentang khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu adalah melamar atau meminang seorang wanita. Tidak boleh mengajukan lamaran secara eksplisit kepada perempuan yang masih dalam keadaan iddah. Adapun secara implisit maka boleh. Begitu juga menikahinya setelah selesai masa iddahnya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang sedang dalam masa iddah, misal karena meninggal oleh suaminya, maka lelaki lain boleh menikahinya dengan syarat setelah perempuan tadi selesai masa iddahnya. Perempuan ada dua macam, yaitu janda dan gadis. Ayah dan kakek boleh memaksa gadisnya untuk menikah. Tapi ini dalam arti katian bukan memaksa ya, tapi mendorong, menyemangati, memotivasi gadisnya untuk menikah. Adapun janda maka tidak bisa dipaksa seperti halnya seorang gadis, kecuali atas izinnya sendiri. Sekarang menginjak kepada faslun selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang mahram. Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Mahram berdasarkan nas Al-Quran ada 14, 7 di antaranya karena sebab nasab. Nasab itu adalah keturunan. Yang pertama adalah ibu ke atas, ibu, nenek, ibunya nenek dan ke atas. Yang kedua anak perempuan dan ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya. Yang ketiga yaitu saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari bapak, anak dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Ini adalah mahram karena sebab nasab. Yang selanjutnya yaitu 2 dari 14 mahram tadi, yang 7 sebab nasab, yang 2 sebab sepersusuan, yaitu ibu sepersusuan tidak boleh dinikahi dan saudari yang sepersusuan dulunya itu pada saat besar tidak boleh untuk dinikahi karena menjadi mahram. 4 dari 14 mahram adalah dikarenakan sebab pernikahan, yaitu yang pertama ibu mertua. Ibu mertua tidak boleh untuk dinikahi. Anak perempuan istri apabila sudah menggauli istri. Ini apabila ia menikahi istri sedangkan istri dalam keadaan janda dan sudah punya anak. Yang ketiga yaitu istri dari ayah dalam maksud ibu tiri. Yang keempat adalah istri dari anak laki-laki. Istrinya anak itu tidak boleh dinikahi. Dan 1 dari 14 mahram karena sebab menghimpun, yaitu saudari dari istri. Ya, saudaranya istri sesama perempuan, saudari dari istri tidak boleh dinikahi. Jadi kalau ingin menikahi harus salah satunya. Tidak boleh dua-duanya. Selanjutnya, tidak boleh menghimpun dalam pernikahan istri dan bibinya dari jalur bapak. Bibi dari jalur bapak tidak boleh. Menghimpun di sini dalam artian menikahi istri juga menikahi bibi dari jalur bapak. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga menghimpun istri dan bibinya dari jalur ibu. Menikahi istri, menikahi juga bibi dari jalur ibu. Dijadikan satu tidak boleh. Apa yang diharamkan karena sebab nasab, maka itu juga menjadi haram karena sebab sepersusuan.
Yang terakhir ya ini wanita boleh ditolak karena 5 aib. Adapun kalau sudah khitbah maka boleh dibatalkan khitbahnya kalau si lelaki mengetahui 5 aib ini dari calon wanitanya. Yang pertama yaitu adalah gila atau tidak berakal. Maka boleh khitbahnya diurungkan. Misal pada saat mengkhitbah masih dalam keadaan waras, setelah itu beberapa hari lagi si calon wanita ini gila, maka khitbah boleh dilepas. Yang kedua yaitu penyakit lepra atau kusta. Ini mengapa kok penyakit lepra atau kusta? Karena ini penyakit berbahaya yang menular. Maka kalau si calon wanita ini menderita penyakit lepra, maka bisa diurungkan khitbahnya. Yang ketiga yaitu belang. Belang ini biasanya sebab dikarenakan hubungan badan ayah dan ibunya dulu di saat ibunya sedang haid. Maka anaknya menjadi anak yang belang dengan ketahanan tubuh yang rendah. Ini boleh dibatalkan khitbahnya atau ditolak. Yang keempat adalah ridkun. Apa itu ridkun? Terhalangnya lubang vagina oleh daging. Jadi kalau mengetahui aib seperti ini, misal si calon wanita jujur bahwa di vaginanya ini terhalangi oleh daging, maka boleh ditolak. Ataupun kornun, apa itu? Terhalangnya lubang vagina oleh tulang. Nah, ini jadi kalau terhalang oleh daging atau terhalang oleh tulang, maka setelah pernikahan tidak bisa melakukan hubungan badan, ya. Jadi ini boleh ditolak sebab 5 aib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada keterangan yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Silakan kalian tulis ini di Google Classroom, dicatat, setelah itu dikirim. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.